Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan nas yang akan kita renungkan adalah dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat 26. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga malam hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berikan roh hikmat pengertian sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu, memahami firman ini dan melakukan dalam kehidupan kami. Pimpin, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama merenungkan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, les kita pada malam hari ini dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya akan membawa kita dalam firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema mata rohani yang dicelikan. Sekali lagi, mata rohani yang dicelikan. Bapak Ibu yang saya kasihi, buta itu ada dua sisi. Yang pertama ia secara fisik dan juga ia secara rohani. Yesus berkuasa dalam nas ini untuk membuat orang buta secara fisik dapat melihat lagi. Tidak ada yang dapat menyangkal kemahakuasaan Yesus sebagai tabib yang agung, sebagai sang penyembuh. Sehingga kita akan dapat berkata, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih. Dan ketika kita akan bersama-sama menarik nas ini untuk memahami tentang Yesus yang menyembuhkan mata rohani, kita akan menemukan beberapa hal dalam nas ini. Namun terlebih dahulu, buta mata secara rohani artinya adalah tidak dapat melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena tidak dapat melihat, maka tentu ia pun tidak akan dapat melakukannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama akan menemukan dua hal dalam nas ini, apa yang Yesus tekankan dalam penyembuhan buta secara rohani. Yang pertama, untuk mengalami penyembuhan buta secara rohani, kita mesti memiliki hubungan yang intens, yang dekat secara pribadi dengan Tuhan. Nah, sini dikatakan bahwa Yesus memegang tangan orang buta tersebut dan membawa dia keluar kampung. Yesus tidak membuat mujizat di depan banyak orang. Sehingga ketika kita menarik hal ini dalam suatu perenungan atau pembelajaran, Yesus menginginkan adanya persekutuan secara pribadi dengan dia. Tidak hanya persekutuan secara bersama,
Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan yang kita jalani, misalkan beribadah minggu bersama-sama, beribadah keluarga atau kategorial, tetapi Tuhan menginginkan ada hubungan pribadi dengan Dia dari kita. Nah, itu hal yang pertama. Hubungan secara pribadi, waktu secara pribadi, baik berdoa, memuji Tuhan, menaikkan berbagai permohonan, terlebih merenungkan firman-Nya. Mesti ada waktu secara pribadi. Yang kedua adalah ketika kita telah memiliki persekutuan dengan Tuhan, persekutuan secara pribadi, maka hal yang harus diingat adalah pengenalan kita terhadap Tuhan dan kehendak-Nya memerlukan waktu, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi setiap saat. Dengan demikian, persekutuan yang kita lakukan dengan Tuhan tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi setiap saat untuk dapat memahami kehendak-Nya. Dengan demikian, memiliki persekutuan secara pribadi dan persekutuan tersebut dilakukan setiap saat, maka kita akan dimampukan untuk dapat melihat, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan mata rohani kita disembuhkan. Bukankah setiap orang menginginkan dapat melihat, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan? Oleh karena itu, miliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan dan belajar mengenal kehendak-Nya setiap saat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar mengingatkan kami kembali supaya memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan untuk dapat mengenal Engkau. Dan persekutuan kami secara pribadi, pengenalan kami kepada Tuhan tidak cukup hanya sekali atau 2 kali, melainkan setiap saat kami belajar. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dari hari ke hari kami semakin memiliki pengenalan akan Engkau, bahkan mata rohani kami dicelikan, melihat, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Berkati Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sehingga kehidupan kami, mata rohani kami boleh senantiasa dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan pun melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.